Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas bab 6 yang berjudul Sunnah sebagai Basic Mental Profesional. Kelompok kami beranggotakan saya, Abed Mutahi Ramadan Basri, Dani Wibowo, Muhammad Dafa Bayhaqi, dan Muhammad Khairul Rahim. Yang pertama, saya akan membahas makna sunnah. Sunnah sendiri memiliki arti sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun takrirnya, yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, dan jika tidak pun tidak berdosa. Di sisi lain, sunnah sendiri memiliki makna yang lebih luas, yaitu suatu pandangan hidup atau sesuatu yang sedang dan telah diikuti oleh masyarakat tertentu. Fungsi dan kedudukan sunnah dalam Islam. Fungsi dari sunnah sendiri sebagai referensi dan sumber petunjuk kedua setelah Al-Quran, juga sebagai salah satu dasar hukum untuk beramal atau beribadah karena sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Kedudukan sunnah menempati posisi yang sangat strategis setelah Al-Quran. Hal tersebut dapat dilihat dalam hadis berikut. Bahwasannya, ketika Rasulullah hendak mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'az, "Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu?" Maka Mu'az menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran." Rasul bertanya lagi, "Apabila engkau tidak menemukannya di dalam kitab Allah?" Mu'az menjawab, "Aku akan memutuskannya dengan sunnah." Kemudian Rasul melanjutkan bertanya, "Bagaimana jika engkau juga tidak menemukannya di dalam sunnah dan di kitab Allah?" Mu'az kembali menjawab, "Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku." Kemudian Rasul menepuk dada Mu'az seraya berkata, "Alhamdulillah," atas taufik yang dianugerahkan oleh Allah kepada utusan Rasulnya. Sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan. Yang pertama ada sidik, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada tablik, yang keempat ada fatonah. Sidik atau jujur. Sidik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, dan jujur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Jamin untukku 6 perkara dalam kalian, aku menjamin untuk kalian surga." 6 perkara ini adalah: bila berbicara, jujurlah. Tepatilah janji apabila kalian berjanji. Apabila kalian dipercayai, tunaikanlah amanah. Jagalah kemaluan kalian atau dari kemaksiatan. Palinglah pandangan kalian dari segala yang diharamkan melihatnya. Dan tahanlah tangan kalian dari mengambil yang haram. Amanah atau dapat dipercaya atau juga dapat disebut tanggung jawab. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau sekecil apapun amanah itu. Bersifat amanah berarti menyampaikan semua perintah Tuhan, tidak dikurang tidak pula ditambah berdasarkan wahyu yang ditulis dan dikumpulkan perlahan. Tablik atau kebenaran. Tablik merupakan sifat Rasul yang ketiga. Cara dan metodenya agar ditiru. Sasaran pertama yaitu adalah keluarga beliau. Lalu berdakwah ke segenap penjuru. Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau yang terlebih dahulu melakukannya. Sifat ini adalah sebuah sifat Rasul untuk tidak menyembunyikan informasi yang benar, apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Beliau tidak pernah sekalipun menyimpan informasi berharga hanya untuk dirinya sendiri. Nilai-nilai tablik memberikan muatan yang mencakup aspek kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, pengembangan, dan peningkatan kualitas sumber daya insani, serta kemampuan diri untuk mengelola sesuatu. Fatonah atau kecerdasan. Terampil melaksanakan profesinya, sangat berdedikasi dan dibekali dengan hikmah dan kebijaksanaan. Bersungguh-sungguh dalam segala hal, mampu melihat di balik tampak dengan perenungan dan
tafakur. Memiliki motivasi yang sangat kuat untuk terus belajar dan mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang dihadapi. Proaktif dan ingin memberikan kontribusi positif bagi lingkungan. Mencintai Tuhannya dan karena selalu mendapatkan petunjuk darinya. Penerapan sunnah dalam konteks budaya atau urf. Urf berasal dari kata rofa yang mempunyai derivasi kata ma'ruf yang berarti suatu atau diketahui. Sedangkan urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Ada beberapa macam definisi tentang urf. Menurut beberapa ahli, antara lain definisi urf menurut Abid Al-Wahhab Khalat bahwa urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat berlangsung dalam kehidupannya, baik berupa perbuatan, tindakan, meninggalkan sesuatu, sedang segala sesuatu yang telah menjadi dilakukan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kategori persyaratan dan manfaat urf. Kategori yang pertama yaitu urf sahih adalah kebiasaan yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan memberikan hadiah pada kerabat, mengadakan acara silaturahmi pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua yaitu urf fasid adalah kebalikan dari urf sahih. Urf fasid adalah urf yang buruk dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan agama. Selanjutnya itu persyaratan. Persyaratan urf yaitu yang pertama dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah menjadi hal yang wajar untuk dapat diterima secara umum oleh masyarakat. Yang kedua yaitu urf berlaku untuk umum dan merata dalam masyarakat yang berada dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga bertentangan boleh dikatkan baik. Yang ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau norma-norma dalam masyarakat. Selanjutnya itu manfaat dari urf. Yang pertama mengembangkan dan memanfaatkan tradisi lokal yang sudah ada. Yang kedua memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan. Tidak menggunakan tradisi yang bertentangan dengan syariat atau ajaran Islam. Selanjutnya yaitu menghindari pertentangan antara tradisi yang ada dengan ajaran Islam. Jika ditinjau dari jenis tindakannya, yang pertama yaitu urf qauli adalah kebiasaan sejenis atau tertentu yang dilakukan oleh komunitas atau kelompok tertentu yang menunjuk pada makna khusus. Ketika kata itu diucapkan oleh seseorang, maka yang dipahami oleh mereka adalah makna khusus tersebut. Contohnya walat atau anak, maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan. Selanjutnya yaitu kata daging, yang mencakup daging ayam, daging sapi, tidak mencakup daging ikan. Jika ada orang bersumpah tidak akan makan daging, maka ia boleh saja makan ikan. Selanjutnya ada urf fi'li, adalah suatu kegiatan tertentu yang sudah menjadi kebiasaan sehingga dianggap sebagai suatu norma dalam budaya masyarakat Indonesia. Contoh kegiatan urf fi'li seperti saat melakukan transaksi jual beli tanpa menyebutkan akadnya. Kegiatan ini sudah sangat umum terjadi dan sudah menjadi masyarakat. Ruang lingkup dalam urf. Yang pertama yaitu urf am, adalah bentuk kegiatan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi atau letak geografis, sehingga dapat diterima oleh masyarakat hampir di seluruh dunia. Contohnya adalah menyapu dengan sapu, makan dengan tangan, menaik angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada urf khas, adalah kebiasaan yang berlaku di lingkungan atau hanya kelompok tertentu saja, sehingga hanya berlaku dan dikenal oleh masyarakat pada tempat dan waktu tertentu. Contohnya adalah tradisi unggahan yang dilakukan masyarakat Garut menjelang Ramadan.
Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf 199 bahwa Allah menyuruh agar umatnya menggunakan urf. Model penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Ada berbagai macam permasalahan sosial yang pasti dihadapi oleh setiap individu di dunia ini. Permasalahan sosial seperti tawuran antar pelajar atau antar kampung, pembegalan, pencurian, dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain membuat masyarakat resah. Kejadian tersebut membuat sadar bahwa pendidikan agama Islam sangat penting untuk membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Tiga tahap kegiatan pendidikan Islam. Yang pertama ada tilawah, yaitu membaca ayat Al-Quran. Tazkiyah, yaitu mensucikan jiwa. Yang ketiga ada taklimul kitab wa sunnah. Yang pertama ada tilawah. Tilawah dapat diartikan sebagai aktivitas membaca yang diikuti komitmen dan kehendak untuk mengikuti yang dibaca. Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Majelis Syahr Ramadan menguraikan cakupan makna tilawah dalam dua macam. Pertama, tilawah hukmiyah, yaitu membenarkan segala informasi Al-Quran dan menerapkan segala ketetapan hukumnya dengan cara menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kedua, tilawah lafziyah, yaitu membacanya. Inilah yang keutamanya diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari bahwa sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua ada tazkiyah. Secara harfiah berarti tatohur, maksudnya bersuci. Kandungan dalam kata zakat yang memiliki makna mengeluarkan sedekah berupa harta yang berarti tazkiyah atau penyucian. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang berarti telah menyucikan hartanya dari hak Allah yang wajib ia tunaikan. Yang ketiga ada taklimul kitab wa sunnah. Banyak sunnah Nabi yang memiliki relevansi ke dasar pemikiran dan implikasi langsung bagi pengembangan dan penerapan dunia pendidikan. Meskipun secara umum bagian terbesar dari syariah Islam terkandung dalam Al-Quran, namun muatan tersebut belum mengatur berbagai dimensi aktivitas kehidupan umat secara terperinci. Sunnah Nabi berfungsi sebagai sumber pendidikan Islam yang utama setelah Al-Quran. Keberadaan sunnah merupakan sumber ilmu pengetahuan yang berisikan penjelasan Nabi dari pesan-pesan ilahiyah yang tidak terdapat dalam Al-Quran, maupun yang terdapat dalam Al-Quran namun masih memerlukan penjelasan lebih lanjut secara rinci. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, dapat disimpulkan bahwa sunnah Nabi dapat menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Model penerapan nilai-nilai as-sunnah dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama, menerapkan pendidikan karakter di sekolah berdasarkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, penetapan, atau lainnya. Yang kedua, sholat zuhur atau asar berjamaah. Melaksanakan upacara setiap hari Senin atau pada hari-hari besar nasional. Yang keempat, mempelajari pelajaran qiraati. Yang kelima, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti rohani Islam, berenang, menggambar, dan ekstrakurikuler lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan piket kelas secara bergilir. Yang terakhir, mengedarkan kotak amal ke setiap kelas setiap hari Jumat. Yang kedua, model-model penerapan nilai as-sunnah dalam lingkungan keluarga dan pekerjaan. Dalam keluarga bisa berupa sholat berjamaah bersama keluarga, kemudian menceritakan kisah-kisah Nabi, selanjutnya melaksanakan puasa sunnah, kemudian menghadiri kajian-kajian Islam, yang terakhir duduk ketika makan atau minum. Dalam lingkup pekerjaan, mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan jujur, menepati janji dalam menyelesaikan pekerjaan, membaca bismillah untuk memulai suatu pekerjaan, dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Lalu yang terakhir ada berbicara dengan lemah lembut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.